Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Sallallahu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta ya 'alim al-ghuyub taj'alul hazna idza syi'ta sahlan wa ma'a. Pada bapak, ibu, saudara-saudara, alhamdulillah kembali pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua berkumpul bersekutu di tempat yang mulia dan berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang karena tentunya kita bisa mengatakan mana yang hak itu sudah usahakan dan yang batil itu sudah dilakukan. Para bapak ibu sekalian, harusnya pada malam ini dan pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali tahun ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jembatan, sebagai wasilah, sebagai perantara yang mengantarkan kita untuk menjadi semulia-mulianya hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai pembukaan dari ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum La'allakum tattaqun. yang artinya oleh orang yang beriman telah diwajibkan puasa bagi kalian sebagaimana diwajibkan puasa tersebut oleh Allah kepada umat dulu sebelum kalian, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Para bapak ibu sekalian, ternyata ketika kami perhatikan antara Ramadan dengan takwa itu amat sangat terkait, amat sangat erat hubungan. Dan setelah kamu perhatikan juga semua tanda-tanda dan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam bulan Ramadan. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an beberapa sifat dan ciri serta tanda orang yang bertakwa. Yang pertama adalah as-sabirina, yang kedua as-sadiqina, yang ketiga wal-qanitina, yang keempat wal-munfiqina, dan yang kelima wal-mustaghfirina bil ashar. Yang pertama adalah orang-orang yang sabar. Kalau kita perhatikan, sabar dengan ketiga macamnya itu semuanya ada dalam Ramadan. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Al-Ghazali, sabar ada tiga macam. Yang pertama sabar dalam mengerjakan perintah. Yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan. Yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ketiga-tiganya ini kalau kita perhatikan ada di dalam Ramadan. Ketika kita menunaikan ibadah puasa, termasuk satu dari tiga syarat diterimanya ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak meninggalkan perintah, tidak meninggalkan apa yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menunaikan ibadah puasa sementara dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sah puasanya tapi diterima yang ada itu. Kemudian termasuk lagi syarat untuk menjadikan diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar atau menahan diri dari maksiat mata kita, maksiat lisan, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat hati, maksiat perut dan seterusnya. Kita sabar menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu dari tiga syarat untuk menjadikan diterima ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Lapar dan haus termasuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Yang artinya sungguh benar-benar kami berikan ujian kepada kalian bisyai'in dengan sesuatu yang sedikit minal khaufi berupa rasa takut wal ju' dan lapar termasuk
ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita di bulan Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lapar, atau bahasa kasar itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita terlatih dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak itu seharusnya sifat orang pertama yang kedua adalah as-sabiqin, orang-orang yang benar. Benar yang dimaksud di sini adalah ucapannya. Artinya ucapannya tidak berbeda dengan fakta yang terjadi. Perbuatannya juga selalu benar, artinya perbuatannya dengan ucapannya tidak beda. Apa yang diucapkan dan yang diperbuat adalah selaras. Kemudian hatinya juga selalu benar, artinya niat dan maksud dalam atau ketika melakukan dan mengatakan perkataan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Benar ucapannya, benar perbuatannya, juga benar dalam maksud dan tujuannya. Kemudian sifat dan ciri orang bertakwa yang ketiga adalah wal-qanitin. Para ulama tafsir menyampaikan qanit itu punya dua makna. Yang pertama adalah ayatul mutimina, orang-orang yang taat. Yang kedua sakitina, orang yang banyak diam. Kedua-dua ini kalau kita perhatikan ada di dalam Ramadan. Kita dilatih ketaatan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk gak makan dari subuh sampai malam kita taat. Kita diperintah untuk menjaga berat badan kita dari maksud kita taat. Kita diperintah untuk menjaga perintah-perintah jangan kita tinggalkan kita taat. Kemudian juga selama di bulan Ramadan, selama kita menjalani bulan puasa, itu tidak banyak berbicara, kita banyak diam. Mengapa? Karena takut jangan-jangan ketika kita mengatakan sesuatu di dalamnya ada kemaksiatan, yang dengan kemaksiatan tersebut artinya menjadikan puasa kita puasa yang sia-sia. Karena sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, kami insani min laisa lahu siyam illa jum'al atash. Yang artinya tidak sedikit orang yang melakukan ibadah puasa bukan pahala kebaikan dari puasa yang dia lakukan yang dia dapatkan, tapi yang didapat hanyalah lapar dan dahaga. Para bapak ibu sekalian yang keempat, ciri dan sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wal munfiqin, dan orang yang berinfak. Di dalam bulan Ramadan kita juga dilatih dan dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak. Sampai-sampai ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan infak dan sedekah yang paling utama, Rasulullah menjawab, as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Kita harus semangat karena ingin mendapatkan pahala yang melimpah ruah dari Allah SWT. Juga di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak memberikan buka puasa. Bahkan Rasulullah menyampaikan fadilah dan keutamaan daripada memberikan buka puasa, kata beliau, yang artinya barang siapa yang memberikan buka puasa, maka baginya pahala seperti pahala puasa orang yang diberinya buka, tanpa sedikit pun pahala orang yang diberinya buka dikurangi oleh Allah SWT. Kemudian juga kalau kita perhatikan di dalam Ramadan ini ada zakatul nafs atau zakatul badan atau zakatul fatrah atau zakatul fitr. Itu zakat fitrah, zakat badan. Karena zakat ada dua macam, ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal adalah zakat yang dari harta, yang ini ada di waktu kapan saja sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Kemudian yang kedua ada zakatul nafs atau zakatul fitr atau zakatul badan, yaitu zakat badan. Yang ini adanya hanya di bulan suci Ramadan yang sekarang ini kita ada di dalamnya. Para bapak ibu sekalian, ini juga salah satu seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan infak ini sebagai ciri dan tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi termasuk ciri dan sifat orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak dalam kondisi apapun, dalam kondisi lapar, dalam kondisi sempit, dalam kondisi pas-pasan, dalam kondisi upet. Inilah sifat-sifat dan ciri serta tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu sekalian, kemudian yang kelima yang merupakan ciri dan sifat serta tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kanu qalilan minal laili ma yahjurun. Mereka orang-orang yang di waktu malamnya sedikit
tidur banyak ibadah. Inilah yang saya jadi dan seharusnya kita lakukan di malam-malam Ramadan. Karena satu dari malam-malam Ramadan ada satu malam namanya Lailatul Qadar yang beribadah di dalamnya lebih utama daripada beribadah selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Yang 1000 bulan itu kalau total sekitar 83 tahun luar biasa. Oleh karena itu maka kita bersungguh-sungguh di malam-malam Ramadan. Ini kalau kita di malam Ramadan, waktu kayak gini kita nggak di sini Pak. Kita di rumah mungkin ya TV atau main HP dan seterusnya. Khusus di malam Ramadan alhamdulillah. Kenapa? Karena kita berharap kiranya di malam ini Allah SWT mentakdirkan terjadinya Qadar sehingga ibadah kita lakukan di malam ini kalau bertepatan dengan Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Para bapak ibu sekalian, kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada ulama diceritakan Ubay bin Ka'ab yang ditugas oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala untuk menjadi imam tarawih pada waktu itu. Itu beliau kalau habis sholat tarawih pulang, itu beliau harus lari. Kenapa? Karena khawatir waktu satu rakaat kejar. Saking lamanya. Diceritakan satu rakaat itu bacaan Al-Quran antara 80 sampai 100 ayat. Jika rata-rata 100 ayat berarti kami 20 berapa? 100 ayat kali 20 rakaat, 2000 ayat. Jadi ketika sholat tarawih 2000 ayat, kalau rata-rata satu rakaat 100 ayat. Luar biasa. Seperti inilah yang saya kita lakukan. Atau kalau misalnya kita tidak isi dengan sholat misalnya, yang ibadah yang lain, baca Quran. Seperti diceritakan para ulama luar biasa. Al-Imam Syafi'i itu dalam riwayat masyhur. Ketika di malam Ramadan, khatam Quran itu 60 kali. 30 kali di dalam sholat, 30 kali di antaranya di luar sholat. Kemudian para ibu saudara yang keenam yang merupakan sifat dan tanda orang yang bertakwa yang ada dalam Ramadan adalah wal mustaghfirina bil ashar. Beristighfar di waktu sholat. Selama di bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu sholat. Sebetulnya intinya bukan makan sahur yang intinya, tapi kebiasaan kalau di waktu sholat. Karena saya pernah disampaikan al-istighfaru fi sahar min ta'assuri. Bahkan beristighfar di waktu sholat adalah merupakan tradisi dan kebiasaan orang yang sholat. Para wali oleh Allah Subhanahu wa taala kebiasaan mereka adalah bangun di waktu sholat, beristighfar di waktu sholat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibiasakan untuk bangun di waktu sholat, dipancing makan. Karena kalau kita nggak ada makan, itu biasanya nggak sholat. Makanya dipancing. Sebenarnya intinya bukan makannya, tapi apa? Bangun di waktu sholat biar terbiasa. Para bapak ibu sekalian, kalau keenam yang tadi kami sampaikan betul-betul kita laksanakan sekarang dan kita dawamkan nanti. Maksudnya kita kontinukan dan kita istiqomahkan nanti di bulan-bulan setelah Ramadan sepanjang hidup kita, maka kita termasuk yang bertakwa kepada Allah SWT. Nah kalau sudah jadi takwa itu enak. Dalam Al-Quran Allah SWT sampaikan kepada bertakwa itu ala huda, berada dalam bimbingan Allah SWT. Tidak ada orang yang hidupnya lebih enak daripada orang yang hidupnya selalu dibimbing oleh Allah SWT. Orang itu kalau hidupnya dibimbing oleh Allah SWT itu selalu enak. Gak enaknya itu enak, apalagi enak. Dan itulah orang yang beriman kepada Allah SWT. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Karena dibimbing oleh Allah SWT sehingga dia memiliki furqan. Furqan itu apa? Membedakan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena dia diberikan furqan oleh Allah SWT, otomatis semua urusannya berada dalam kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah SWT, maka kalian menjadi orang yang beruntung. Beruntung bukan hanya urusan akhirat saja, tapi juga urusan dunia. Sebagaimana disampaikan qawmin yang taqillah insyaallah Allah kharaja. Pada saat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar. Urusan rezeki juga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki
dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian disampaikan juga dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu dari dua ciri dan tanda wali Allah. Jadi ciri dan tandanya untuk menjadi wali itu syaratnya itu nggak banyak. Yang satu kita sudah punya, yaitu iman. Yang kedua itu kita bisa bersungguh-sungguh memanfaatkan madrasah Ramadan ini untuk mentraining dan mentadrib, membiasakan diri kita untuk mendapatkan ini, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disampaikan, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Siapa wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Maksudnya mengkontinukan, mendawamkan amalan-amalan yang dilakukan selama bulan Ramadan, termasuk di antara 6 hal yang telah disebutkan. Dan di akhiratnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas dan seluas langit dan bumi, disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, para bapak ibu saudara sekalian, untuk mengakhiri apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, satu kata yang penting untuk kita lakukan, yaitu memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian berikan kepada kita. Kita tidak bisa memastikan Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa berikan jaminan. Karena banyak kita jumpai teman-teman kita yang Ramadan tahun yang lalu sholat yang Ramadan atau sholat tarawih seperti yang sekarang kita lakukan bareng-bareng, kita canda dan seterusnya, sekarang tidak lagi bersama dengan kita karena lebih awal dipanggil oleh Allah SWT. Ini para bapak ibu sekalian, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan taufik kepada kita semua, dan mari kita memiliki tekad bersama, berjuang, berusaha keras untuk menjadikan diri kita dengan Ramadan ini menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzallahu ajma'in. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, wassalamu ala mursalin. Wassalamualaikum